Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Adya Putra Hamdani, mewakili dari kelompok 2, akan menceritakan tentang sejarah People Power of Filipina yang terjadi pada tahun 1986. Secara umumnya peristiwanya menceritakan apa? Nah, secara umumnya People Power of Philippines menjelaskan kejadian revolusi sosial damai yang terjadi di Filipina tahun 1986 untuk menggulingkan Presiden Ferdinand Marcos yang dilakukan oleh Corazon Aquino dan para oposisi. People Power yang dikenal sebagai perlawanan damai dengan demonstrasi jalanan yang dilakukan rakyat Filipina di Epicentro de los Santos Avenue. Peristiwa People Power ini dianggap melahirkan kembali demokrasi di Filipina. Bagaimana masyarakat Filipina bisa sangat marah kepada Marcos? Jadi latar belakangnya begini. Ferdinand Negrali Marcos pertama kali dilantik menjadi Presiden Filipina pada 30 Desember 1965, mengalahkan Diosdado Macapagal. Ia menjabat selama 2 periode. Suatu ketika ia langsung mengumumkan keadaan darurat pada 1972 dengan mengeluarkan Undang-Undang Darurat Perang. Ia memberinya kekuasaan lebih besar demi menyelamatkan negaranya dari gangguan kelompok komunis dan pemberontak Muslim. Nah, terima kasih kepada Nur Hikmah Rahmawati yang telah menjelaskan latar belakangnya. Hal itu membuat pihak-pihak oposisi Marcos menuduh undang-undang tersebut hanya dimanfaatkan oleh Marcos saja untuk mengamankan kekuasaannya. Sejak undang-undang tersebut dikeluarkan, banyak oposisi Marcos yang masuk penjara karena hanya tidak suka kepada kepemimpinan Marcos. Marcos juga mengawasi partai-partai politik, media massa, dan para serikat pekerja. Nah, Marcos juga banyak cara untuk membungkam para oposisinya tersebut. Lalu, banyak tempat-tempat di Filipina yang terjadi demo dan kerusuhan akibat pemerintahan Marcos. Nah, dari segi ekonomi, mereka ketergantungan terhadap negara luar, termasuk USA. Dan ketika USA sedang resesi pada kuartal ketiga tahun 1981, pihak USA menaikkan suku bunga bank mereka yang akhirnya membuat ekonomi di Filipina menurun karena mereka berhutang kepada USA. Pada akhir tahun itu, ekonomi Filipina mengalami kontraksi sebesar 6,8%. Siapa sih oposisi yang terkenal saat itu? Salah satu oposisi paling terkenal saat itu adalah Benigno Aquino. Pastinya Marcos punya banyak cara untuk menyingkirkan dia. Dan kejadiannya terjadi pada 1980, Aquino menderita sakit jantung dan berobat ke USA. Saat Aquino sembuh dan ingin pulang, Marcos melarangnya. Aquino tetap nekat pulang kembali ke Filipina. Dia pun pulang pada 21 Agustus 1983. Ketika sudah berada di Bandara Internasional Manila, Aquino dibunuh oleh seseorang bernama Ronaldo Galman. Pihak-pihak oposisi menuduh Marcos dan para pemimpin militer dan Galman hanyalah kambing hitam. Dari sini pihak oposisi mendapat momentum yang baik untuk meningkatkan perlawanan terhadap Marcos. Nah, terima kasih kepada Krisna Rizkika untuk menjelaskan siapa oposisi paling terkenal saat itu. Setelah kejadian itu, perjuangan Benigno diteruskan oleh istrinya yang bernama Corazon Aquino. Kejadian puncaknya ada pada pemilihan di tahun 1986, terjadi pada tanggal 7 Februari. Marcos mengadakan pemilihan umum. Saat itu juga rakyat ingin menjatuhkan Marcos dan menjadikan Corazon Presiden Filipina. Nah, setelah pemilihan tersebut, hasil diumumkan. Akhir Comelec menunjukkan Marcos menang dengan 10 juta suara melawan 9 juta suara Aquino. Bingung, rakyat menganggap bahwa pemilihan itu curang. Karena bagaimana bisa Marcos bisa menang? Karena rakyat pada memilih Aquino. Nah, lanjut pada tanggal 16 Februari 1986, Corazon Aquino mengadakan rapat umum bernama Tagumpay Bayan di Luneta Park, mengumumkan kampanye pembangkangan sipil dan
memboikot penerbitan dan perusahaan yang terkait dengan Marcos atau koninya. Nah, pada tanggal 20 Februari, anggota Gerakan Reformasi Angkatan Bersenjata atau RAM menemui Corazon Aquino, memberitahu tentang rencana kudeta dan memberitahunya bahwa mereka akan membentuk junta yang dipimpin oleh Dewan Tertua, yaitu terdiri dari Enril, Ramos, Kardinal Sin, Jaime Ongpin, Alejandro Melhor, dan Doi Laurel. Corazon menolak tawaran tersebut karena Corazon hanya akan digunakan oleh Enril untuk menguasai Filipina. Nah, setelah itu Marcos mengetahui tentang rencana kudeta yang akan dilaksanakan oleh Enril dan Ramos. Saat itu juga Enril merasa terpaksa dan juga merasa terjebak oleh Marcos. Maka dari itu Enril meminta Ramos untuk berkumpul dan mengundurkan diri jabatannya dan mendukung para perencana kudeta. Namun, para pengkudeta atau pemberontak masih terjebak di Camp Campe. Nah, sekitar pukul 5:30 malam pada tanggal 22 Februari, Enril dan Ramos mengadakan konferensi pers di Gedung Kementerian Pertahanan Nasional di Camp Aguinaldo, markas besar AFP. Di sana mereka mengundurkan diri, sudah fix mengundurkan diri dari pemerintahan Marcos. Lalu mereka juga akan memimpin kudeta untuk melawan pemerintahan Marcos bersama Corazon Aquino. Nah, selepas banyaknya kejadian seperti pengepungan Camp Krem dan juga penembakan gas air mata di warga sipil dekat Camp Aguinaldo, dari semua kejadian ini, Marcos tetap saja ingin melantik dirinya sebagai presiden Filipina. Namun hal serupa juga dilakukan oleh Corazon yang ingin membebaskan Filipina dari tangan Marcos. Nah, pada tanggal 25 Februari karena pemilihan Marcos menang, maka Marcos dilantik menjadi presiden Filipina di Istana Malacanang. Namun, Presiden Ronald Reagan mendesak Marcos menyerang kekuasaan. Marcos pun disingkat di Honolulu, Hawaii. Akhirnya berakhir era Marcos pada 25 Februari 1986. Majelis Nasional melantik Corazon Aquino sebagai presiden Filipina dan Salvador Perez menjadi walinya. nah, setelah itu Marcos diajak ke Gedung Putih untuk berkonferensi dan juga Marcos setelah itu diasingkan di Honolulu, Hawaii. Nah, setelah Marcos itu sudah pergi, semua rakyat bergembira. Di jalan-jalan mereka sangat bergirang, menari dan juga menyewakan lagu kebangsaan Filipina. Lalu bagaimana dengan Corazon? Corazon Aquino menjabat sebagai presiden sampai tahun 1992, digantikan oleh Fidel V. Ramos, dan pada 2009 ia meninggal karena kanker kolorektal. Anak ibu demokrasi, Benigno Aquino ketiga menjadi pemimpin Filipina dari 2010 hingga tahun 2016. Oh, jadi dampak perjuangan rakyat Filipina, revolusi ini mengilhami seruan untuk perubahan pemerintahan melalui protes damai daripada pertumpahan darah. Banyak revolusi serupa telah terjadi saat itu, yang mengambil contoh Filipina tentang perubahan rezim tanpa kekerasan, seperti yang terjadi di Jerman Timur dan banyak negara bekas blok Soviet lainnya. Lalu gerakan demokratisasi di beberapa negara seperti Taiwan dan Korea Selatan, dan secara tidak langsung berkontribusi terhadap jatuhnya komunisme di blok Soviet dan berakhirnya Perang Dingin yang berakhir pada tahun 1989. Nah, jadi itu saja sejarah tentang People Power of Filipina. Sejarah ini mengajarkan kita tentang demokrasi. Kedaulatan suatu negara ada di tangan rakyat dan tidak ada satu kelompok, satu individu yang akan merebut kekuasaan tersebut. Itu saja. Terima kasih telah mendengar dan menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.